Selamat pagi anak-anak, salam Fransiskus Pace e Bene. Baik, untuk matematika kali ini kita akan membahas tentang pembulatan bilangan desimal. Ya, kemarin materi kita sudah ada tentang bilangan desimal. Sekarang kita akan belajar bagaimana membulatkan bilangan desimal. Oke, perhatikan baik-baik di sini. Bilangan desimal itu juga mempunyai nilai pada setiap angkanya ya. Perhatikan. Di sini ada bilangan desimal 4,763. Sekali lagi, untuk cara membaca desimal adalah 4,763. Jadi bukan 4,763 ya anak-anak ya. Yang benar adalah 4,763. Nah, di 4,763 ini memiliki masing-masing nilai. 4 ini adalah nilai satuan. Perhatikan baik-baik, 4 adalah nilai satuan. 7 ini adalah nilai persepuluhan. 6 adalah nilai perseratusan. Dan 3 adalah nilai perseribuan. Jadi kalian harus ingat baik-baik nilai tempat pada bilangan desimal ya. Sekali lagi Bu Guru tekankan, 4 adalah nilai satuan atau angka yang di depan koma ya, nilai satuan. 7 atau satu angka di belakang koma ini adalah nilai persepuluhan. 6 nilai perseratusan dan 3 nilai perseribuan. Sama halnya dengan pembulatan-pembulatan sebelumnya yang sudah kita pelajari. Jika kita ingin membulatkan bilangan desimal ke satuan, ke nilai satuan atau nilai persepuluhan atau nilai perseratusan, maka dia memiliki patokan. Patokannya masing-masing. Perhatikan ke sini. Jika kita ingin membulatkan ke satuan, ini nilai satuan tadi ya. Jika kita ingin membulatkan ke satuan terdekat, maka patokannya adalah nilai persepuluhannya. Perhatikan baik-baik. Kalau kita ingin membulatkan nilai satuan, maka patokannya adalah nilai persepuluhannya. Sama seperti sebelumnya, kalau persepuluhannya 0, 1, 2, 3, 4 atau kurang dari 5, maka nilai satuannya tetap. Jika nilai persepuluhannya 5, 6, 7, 8, 9 atau di atas 5, maka nilai satuannya ditambah 1. Ya. Jadi prinsipnya sama saja dengan pembulatan sebelumnya. Oke, bagaimana kalau ingin membulatkan ke persepuluhan? Ke persepuluhan nih, yang angka angka yang di belakang koma ini, ya. Kalau ingin membulatkan ke persepuluhan, maka patokannya adalah nilai perseratusannya. Oke, perhatikan baik-baik. Kalau kita ingin membulatkan bilangan desimal ke persepuluhan terdekat, patokannya adalah nilai perseratusannya. Sama, jika nilai perseratusannya kurang dari 5, maka nilai persepuluhannya tetap. Jika nilai perseratusannya di atas 5, maka nilai persepuluhannya ditambah 1. Begitu juga kalau kita ingin membulatkan bilangan desimal ke perseratusan terdekat, maka nilai patokannya adalah nilai perseribuannya. Oke, baik anak-anak. Kita akan langsung masuk ke contohnya ya. Di sini ada contoh pertama ya. Bulatkan bilangan desimal berikut ke satuan terdekat. Tadi sudah Bu Guru katakan kalau kita ingin membulatkan ke satuan terdekat, maka patokannya adalah nilai persepuluhannya. Di sini ada 4,9. 4,9, maka patokannya adalah ini nilai persepuluhannya karena 4 ini adalah nilai satuan. Oke. Baik, karena 9 ini di atas 5 ya, lebih dari 5, maka satuannya kita tambah 1 menjadi 5. Oke. Ya. 9-nya Bu Guru bagaimana? 9-nya jadikan 0. Nah, karena 0 di belakang koma ini tidak berfungsi, maka cukup kita tuliskan 5 saja. Oke, paham sampai di sini ya? Sekarang contoh yang B.
2,384. Nilai satuannya adalah 2. Jadi nilai persepuluhannya berapa? Nilai persepuluhannya adalah 3. Yang kita lihat adalah atau patokannya adalah nilai persepuluhannya yaitu 3. Karena 3 ini di bawah 5, maka nilai satuannya tetap. Maka 2,384 kita bulatkan menjadi 2. Paham sampai di sini anak-anak ya? Untuk contoh kedua, kita lihat di sini, bulatkan bilangan desimal berikut ke persepuluhan terdekat. Oke, di sini ada A. A itu 7,845. Diingat baik-baik sekali lagi anak-anak ya, cara membaca bilangan desimal 7,845. Karena yang ditanya adalah ke persepuluhan terdekat, nilai persepuluhannya yang mana di sini? Ya, ini 8 nilai persepuluhannya. Karena kita akan membulatkan ke persepuluhan, maka yang jadi patokannya adalah nilai perseratusannya. Nilai perseratusannya yang mana? 4. Oke, ini ya, nilai perseratusannya 4. Nah, karena 4 ini di bawah 5, maka nilai persepuluhannya tidak kita tambah 1. Jadi, 7,845 jika kita bulatkan menjadi 7,8 saja. Yang 4 sama 5 nilai perseratusan dan nilai perseribuannya itu kita hilangkan ya. Oke, kita ke contoh yang B. Ada 8,37. Nilai persepuluhannya adalah 3, maka patokannya adalah pada angka 7 nilai perseratusannya. Karena 7 ini lebih dari 5, maka nilai persepuluhannya kita tambahkan 1 menjadi 4. Maka 8,37 kita bulatkan menjadi 8,4. Paham sampai di sini anak-anak ya? Paham? Oke, sekarang kita lanjut ke contoh nomor 3. Bulatkan bilangan desimal berikut ke perseratusan terdekat. Ingat baik-baik, kalau kita ingin membulatkan ke perseratusan terdekat, maka patokannya adalah nilai perseribuannya. Ini ada contoh A, 8,842. Nilai perseratusannya yang mana anak-anak? Benar sekali, yang 4. Oke, ini nilai perseratusannya. Maka patokan untuk kita membulatkan adalah nilai perseribuan. Nilai perseribuannya berapa? 2 ini. Oke. Ya. Karena 2 di bawah 5, maka nilai perseribuannya tidak kita tambahkan 1 ya. Jadi 8,842 itu kita bulatkan menjadi 8,84 saja. Paham ya sampai di sini? Paham. Oke, kita lihat yang B. Ada 6,274. Nilai perseratusannya yang mana? Nilai perseratusannya adalah 7. Oke. Nilai perseribuannya yang mana? Nilai perseribuannya 4. Ini akan kita jadi patokan untuk pembulatannya. Oke, karena 4 itu di bawah 5, maka nilai perseratusannya tidak kita tambahkan 1. Maka ini menjadi 6,27. Paham sampai di sini anak-anak ya tentang pembulatan bilangan desimal. Baik, sekarang kita masuk ke pembulatan pecahan biasa. Tadi sudah pembulatan pecahan desimal, sekarang kita masuk ke pembulatan pecahan biasa. Pecahan biasa dapat dibulatkan ke satuan terdekat, ya. Pendekatan bilangan dapat dilakukan dengan acuan, perhatikan di sini, dengan acuan 0, setengah, atau 1. Jadi nanti kita membulatkannya hanya ke 0, setengah, atau 1, mana yang paling mendekati. Oke. Nah, kita bisa menggunakan garis bilangan. Sebelum kita masuk ke contoh, Bu Guru ingatkan sekali lagi, pecahan yang senilai dengan setengah itu berapa saja? Ada 2/4, ada 3/6, ada 4/8, ada 5/10, dan seterusnya. Ya, yang kalau dia dibagi, sama-sama dibagi hasilnya setengah. Itu pecahan yang senilai dengan setengah. Kita langsung masuk ke contoh nomor 1.
1/5 jika dibulatkan ke satuan terdekat maka dia akan mendekati 0, setengah atau 1. Caranya bagaimana? Kita buat garis bilangan. Oke, kita buat garis bilangan ya. Kita mulai dari 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, lalu 5/5. 5/5 ini bisa kita tuliskan menjadi 1. Ya, anak-anak ya, perhatikan. Kalau penyebut sama pembilangnya sama, maka itu dibuat menjadi 1. Contohnya begini. 4/4 maka menjadi 1. 3/3 maka menjadi 1. 10/10 maka dia menjadi 1. Begitu dan seterusnya ya. Oke, ini kelebihan. Sekarang kita lihat soalnya. Soalnya adalah 1/5. Ini 1/5. Oke. Sekarang kita hitung ya. Dia lebih dekat ke 0 atau ke 1. Kalau dia ke 0 dia berapa lompatan? 1. Kalau dia ke 1 kita hitung. 1, 2, 3, 4. 4 lompatan. Ya, 4 loncatan. Jadi anak-anak, kalian sudah bisa menebak dia lebih dekat ke 0 atau ke 1. Iya, benar sekali. Jadi 1/5 jika dibulatkan ke satuan terdekat adalah 0. Oke. Sekarang kita masuk contoh 2. Contoh kedua 5/6 jika dibulatkan ke satuan terdekat. Sama, kita buat garis bilangannya ya. 0, 1/6, 2/6, 3/6. 3/6 ini senilai dengan setengah. Bisa kita tuliskan di atasnya ya. 4/6, 5/6, lalu 1. 1 ini 6/6. Langsung saja kita tuliskan 1. Oke, sekarang kita lihat 5/6 tadi soalnya. Ini 5/6. Kira-kira 5/6 lebih dekat ke 0, setengah atau 1? Kita lihat lebih dekat ke mana? Ya, lebih dekat ke 1. Maka jika dibulatkan ke satuan terdekat hasilnya adalah 1. Oke. Sekarang 3/6. Sama caranya kita buat garis bilangan. Mulai dari 0, 1/6, 2/6, 3/6. 3/6 ini berapa? Setengah ya. 4/6, 5/6, lalu 1. Oke. 3/6. 3/6 ini sudah senilai dengan setengah ya. Maka langsung saja kita tuliskan di sini. 3/6 jika dibulatkan ke satuan terdekat, maka dia hasilnya adalah setengah. Paham sampai di sini anak-anak ya? Banyak-banyak latihan. Menggunakan garis bilangan akan lebih mudah dan membantu kalian untuk menemukan hasil pembulatannya ke 0, setengah, atau 1. Baik, yang terakhir untuk hari ini adalah pembulatan persen. Nah, persen juga bisa kita bulatkan ke ya nilainya mana yang terdekat. Caranya sama dengan pembulatan bilangan caca. Pembulatan persen dilakukan ke nilai puluhan persen terdekat. Oke, karena dia dilakukan ke pembulatan ke puluhan terdekat, maka patokannya adalah satuannya. Sama seperti pembulatan sebelumnya. Jika satuannya di bawah 5, maka puluhannya tetap. Tapi jika nilai satuannya lebih dari 5, maka puluhannya ditambahkan 1 atau dibulatkan ke atas ya. Sekarang kita langsung saja masuk ke contoh pertama, 75%. Karena satuannya 5 ya, karena satuannya 5, maka puluhannya kita tambah 1 menjadi 80%. Oke. Contoh kedua, 62%. Karena nilai satuannya adalah 2, maka nilai puluhannya tetap ya. Maka kita bulatkan di sini menjadi 60%. Oke. Contoh ketiga, 29%. Karena nilai satuannya adalah 9, maka nilai puluhannya kita tambah 1 menjadi 30%. 34%. Karena nilai satuannya adalah 4,
maka nilai puluhannya tetap, maka ini menjadi 30%. Gampang kan anak-anak ya? Gampang sekali. Nanti ya, banyak-banyak lagi berlatih, dibaca buku paketnya, semua sudah ada keterangannya di situ. Nanti Bu Guru akan kasih penugasan supaya kalian lebih paham lagi bagaimana cara membulatkan bilangan desimal, membulatkan persen, dan materi kita yang lainnya ya. Oke, sampai di sini dulu anak-anak materi kita pada hari ini. Selamat pagi, salam Fransiskus Pace Epene.